kali ya guys. Oke, sebelum belajar, biar mulai. belajarnya masuk, kita berdoa dulu ya guys. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Udah kata cukup dari berdoa, doa selesai. Apa ini? Kenalan dulu dong. Oke, kita kenalan dulu ya. Oke, halo teman-teman semua. Boleh dari Nabilah dulu deh. Oh ya udah. Halo teman-teman semua. Mungkin di sini ada yang udah kenal sama aku, ada juga mungkin yang belum. Jadi nama aku Nabila Putri Lara Safira. Kalian bisa panggil aku Nabila. Aku dari FK Unhas tahun 2020. Salam kenal semuanya. Salam kenal Nabila. Oke, giliran aku ya. Hai semuanya, kenalin nama aku Johana Gracia. Mungkin kalian ada yang juga yang udah kenal sama aku. Aku dari FK UGM tahun 2020. Jadi kalau misalnya kalian belajar utul sekarang, nanti ketemu aku di UGM. Amin. Oke, sebelumnya kita mohon maaf ya guys, kalau tadi schedule-nya diganti, tapi masih pada semangat kan? Oke, langsung mulai aja kali Nafs. Iya, aku izin share screen dulu ya. Oh iya, di sini jangan lupa pada aktif di room chat ya. Kalau misalkan aku tanya, kalian harus jawab loh. Ini nomor 56 di utul. Di sini nomor pertama. Jadi, dalam eksperimen yang bertujuan untuk mengukur pembentukan mRNA pada sel hewan yang ditumbuhkan dalam suatu kultur jaringan, maka diperlukan pemberian nukleotida radioaktif berupa, kira-kira di sini ada yang tahu nggak jawabannya apa? Langsung aja di room chat misalnya A, K, atau B, atau C gitu. Apa nih? Berhasil. Baru Gisela nih, yang lain mana nih? Oh ya, mungkin Gisela bisa jawab dulu kenapa kamu jawabnya Urasil. Oh ya, atau aku mulai aja deh. Ya, jadi benar jawabannya. Jadi jawabannya tuh yang benar Urasil. Soalnya kita lihat nih di sini. Nah, pertama tuh kita bahas soal transkripsi sama translasi dulu. Nah, di transkripsi ada sebuah proses yang terjadi yaitu perubahan dari DNA ke mRNA. Nah, terus nanti ada proses yang disebut translasi, di mana translasi ini dia bakal mengubah mRNA menjadi protein. Sebenarnya ini nggak terlalu penting sih buat soal ini, tapi ya intinya secara garis besar kayak gitu ya. Nah, terus buat tahu jawaban soal yang tadi, kita perlu ngerti nih perbedaan dari DNA sama RNA. Jadi, kalau DNA itu, kita lihat di sini nih, dia tuh bahasanya, dia tuh ada sitosin, timin, adenin, sama guanin. Tapi kalau mRNA atau RNA, dia tuh cuma urasil, sitosin, guanin, sama adenin. Jadi bedanya tuh di sini doang. Kalau misalkan T itu cuma di DNA, kalau urasil itu cuma di RNA. Nah, jadi ini rangkumannya. Jadi buat perbedaan asam nukleat itu yang aku jelasin tadi, kalau DNA itu adenin, timin, sitosin, sama guanin. Kalau RNA ya tadi adenin, urasil, guanin. Terus habis itu perbedaan lainnya ya contohnya tuh gula pentosa. Gula pentosa itu yang ini. Nah, kalau gula pentosa itu, kalau DNA itu dia deoksiribosa. Kalau RNA itu dia oksiribosa. Perbedaannya tuh di sini. Kalau DNA tuh dia tuh di karbon nomor 2-nya, dia tuh deoksi. Kalau deoksi kan berarti nggak ada oksigen kan. Jadi dia tuh cuma H doang tuh, yang warna biru. Tapi kalau misalnya RNA, dia tuh ribosa. Jadi dia tuh ada oksigen di sini.
kayak gitu. Nah, kenapa ini penting kita tahu? Karena di sini tuh kita bakal bahas soal nukleotida radioaktif yang bakal digunain. Nah, nukleotida radioaktif itu maksudnya radioaktif itu nanti istilahnya nukleotidanya itu bakal dikasih suatu zat yang nantinya tuh bakal memancarkan sesuatu gitu. Nanti hal itu nanti bakal didetek sama suatu alat tertentu. Nah, jadi tuh kita harus cari nukleotida mana yang adanya tuh cuma untuk RNA doang, nggak ada di DNA. Nah, makanya jawabannya urasil. Soalnya kalau adenin, sitosin, guanin tuh ada di dua-duanya, sedangkan kalau timin tuh cuma ada di DNA doang gitu. Jadi jawabannya E ya. Terus nomor 57, kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya apa? Kasus dampak merugikan akibat introduksi kelinci ke Australia lebih dari 100 tahun yang lalu adalah bahwa kelinci justru menjadi hama dan populasinya meningkat, sehingga mengalahkan spesies herbivore asli benua tersebut. Peningkatan populasi kelinci yang terjadi secara cepat disebabkan oleh, kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya apa? Kira-kira aja, salah nggak apa-apa kok. Ayo, ayo. Bisa banget langsung chat. Ini ada yang dengerin sih. Oke. Oh, iya. Kalau yang lain, ini Iza, Mesaroh, Nara. Kira-kira jawabannya apa? Oh, Ya, jadi kita bahas aja ya. Jadi, teman-teman, kalian udah benar jawabannya E. Uh, karena kenapa bisa kayak gitu, jadi kita bahas materinya dulu kali ya. Ini. Jadi di biologi itu atau di ekologi itu ada yang disebut spesies invasif. Nah, spesies invasif itu adalah sekelompok tumbuhan atau hewan yang bukan merupakan organisme asli dari suatu daerah tersebut dan dapat mengancam keberadaan spesies asli. Jadi biasanya tuh spesies invasif tuh misalnya nih kita punya hewan peliharaan, misalnya hewan peliharanya tuh misalnya itu sebenarnya asli misalnya Amerika gitu. Tapi kita pelihara itu dan terus misalnya suatu saat tuh kita kayak apa ya udah ngerasa nggak bisa ngerawat lagi atau mungkin kita bosan atau alasan tertentu terus habis itu kita tuh kayak misalnya uh, membuang peliharaan kita misalnya ke tempat lain misalnya gitu kan atau ke habitat yang misalnya sekarang kita tuh misalnya lagi di Indonesia gitu. Nah, itu bisa aja menjadi spesies invasif. Nah, spesies invasif itu sebenarnya bisa merugikan karena dia tuh bisa istilahnya apa ya? Dia tuh bisa uh, apa ya? Bisa mengganggu keberadaan spesies aslinya. Misalnya mungkin spesies invasifnya itu dia reproduksinya cepat gitu. Jadi dia tuh bisa saling berburu uh, makanan gitu atau resource sama spesies aslinya. Makanya dia tuh bisa menjadi negatif gitu. Tapi nggak semua spesies spesies yang misalnya kita kita misalnya tadi kayak peliharaan kita terus habis itu kayak misalnya taruh di jalan tiba-tiba atau uh, apa kita taruh di mana gitu terus tiba-tiba jadi spesies invasif enggak ya jadi ada beberapa ciri-ciri tertentu yang pertama tuh dia tuh tumbuh dengan sangat cepat terus yang kedua tuh tingkat reproduksinya tinggi itu dia memiliki kemampuan untuk menyebar yang keempat dia tuh memiliki kemampuan beradaptasi dengan keadaan lingkungan jadi dia tuh harus cocok dulu sama lingkungan yang ada untuk menjadi spesies invasif karena percuma juga kalau misalkan lingkungannya nggak cocok ya pasti dia nggak bakal bertahan hidup kan. Terus yang kelima tuh dia tidak lagi memiliki predator alaminya. Nah, di sini juga aku bakal bahas soal rantai makanan. Nah, rantai makanan itu pasti udah diajar dong waktu SD atau SMP gitu. Pokoknya ini kayak pelajaran berulang gitu kan. Rantai makanan itu adalah gambaran dari transfer nutrien sama energi. Jadi misalnya ini rumput. Jadi rumput itu kan dia punya energi. Energinya tuh nanti bakal istilahnya rumput itu tuh bakal dimakan sama belalang. Nah, belalangnya itu nanti dia bakal dapat energi dari rumputnya. Kayak gitu terus sampai nanti dekomposer. Nah, keberadaan rantai makanan ini turut menjaga agar terjadi keseimbangan jumlah dari organisme. Misalnya, ini rumput. Rumput kalau misalnya nggak ada yang makan, otomatis dia bakal tambah banyak terus dong. Nah, makanya
ada konsumen primer. Nah, konsumen primer ini dia turut menjaga supaya rumput ini nggak terlalu banyak. Nah, begitupun juga dengan belalang. Kalau misalkan dia makan terus, pasti dia bakal tambah banyak dong. Kalau misalkan tambah banyak juga terlalu banyak itu nggak baik kan. Nah, makanya dia bakal dimakan sama katak. Gitu aja terus. Bahkan sampai ke elang, sampai konsumen final pun dia tuh bakal apa ya? Istilahnya dia tuh kayak bakal populasi itu bakal tetap karena dia juga merhatiin dari ularnya. Jadi tuh dia kayak walaupun dia nggak ada yang makan, tapi dia tuh juga bisa tetap segitu soalnya tergantung keberadaan ularnya. Jadi misalkan kalau ularnya nggak terlalu banyak ya juga otomatis elangnya juga nggak terlalu banyak soalnya dia nggak dapat makanan kayak gitu. Jadi pokoknya rantai makanan tuh sangat berpengaruh. Nah, kembali lagi ke soal tadi kan kita udah bahas spesies invasif. Mungkin kita bahas dari option A sampai E dulu ya. Kelinci merupakan rodensia yang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi kalau menurutku ini salah ya, karena yang aku baca tadi di sumber-sumber tertentu, kelinci itu nggak selalu bisa beradaptasi ke lingkungan baru. Jadi tuh kayak dia tuh lingkungan tertentu aja. Nah kebetulan lingkungan di Australia itu sangat able buat kelinci, soalnya ya kalau nggak salah sih adem sejuk, terus habis itu banyak banyak pepohonan juga. Nah, terus jadi ini salah ya. Jadi itu tuh nggak selalu beradaptasi ke lingkungan baru, nggak selalu mudah, tapi kebetulan Australia mudah gitu. Terus B itu tidak ada aktivitas perburuan kelinci di negara Australia. Jadi ini salah ya. Soalnya yang aku baca tadi, sebenarnya kelinci itu dia diimpor tujuannya tuh supaya dia jadi latihan perburuan gitu. Tapi ya karena kayaknya waktu itu terlalu banyak, jadinya makanya dia jadi spesies invasif. Jadi ini salah ya. Jadi ada kok aktivitas perburuannya. Yang C itu terjadi penambahan jumlah kelinci yang dimasukkan secara ilegal. Ini salah ya, kita nggak tahu regulasi di Australia gimana. Kalau yang D itu terdapat peningkatan jumlah herbivore kompetitor bagi kelinci. Ini juga salah karena kalau misalnya herbivore kompetitornya itu makin banyak, harusnya kelinci itu makin dikit. Karena dia tuh saling saling bersaing untuk mendapatkan herbivore tuh pemakan tumbuhannya. Jadi tuh dia saling bersaing untuk mendapatkan tumbuhan-tumbuhan gitu. Jadi harusnya makin makin sedikit sih atau makin sulit. Nah, jawaban yang benar itu tadi ya, karena di Australia hanya ada sedikit predator efektif bagi kelinci. Harusnya ada predator yang buat supaya kelincinya tuh bisa tetap gitu kan. Tapi karena di Australia nggak ada, jadi makanya kelincinya itu makin membludak terus makin banyak. Sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Siapa tahu kalian bingung sama penjelasanku atau nggak jelas. Atau mungkin kecepatan gitu. Mungkin bisa di chat room. Kalau paham juga bilang aja paham. Gitu. Ada nggak? Oke, paham semua ya. Ya, kita lanjut ke ini, nomor 58. Kerusakan pada bagian otak berikut yang akan mengakibatkan ikan kehilangan keseimbangan tubuh di air adalah, ini ada yang tahu nggak kira-kira jawabannya apa? Ini sebenarnya soal agak sulit sih kalau buat aku. Kalau buat standar anak SMA soalnya emang nggak ini kan, nggak bukan sesuatu yang sering dipelajarin gitu. Apalagi ini otak ikan tuh. Ya udah mungkin kita bahas aja ya. Atau ada yang tahu nih? Iya, ada yang jawab C. Kalau yang lain apa? C ya. Oke, jadi kita bahas aja ya. Ini. Ini sebenarnya aku juga kurang tahu soal materinya, tapi tadi aku cari-cari di jurnal sama di sumber-sumber tertentu gitu. Jadi kalau pada awal dari kehamilan dari bukan kehamilan sih. Pokoknya pada awal perkembangan dari ikan, dia tuh ada 4 gitu. Jadi yang pertama itu adalah prosencephalon, mesencephalon, rhombencephalon, sama neural tube.
Tapi neural tube nggak masuk sih. Ya, pokoknya 3 ini. Terus habis nanti 3-nya itu dia bakal berdiferensiasi atau berkembang menjadi 5. Yang pertama tuh telencephalon bagian depan, terus diencephalon, mesencephalon, metencephalon, mielencephalon sama neural tube ya tetap neural tube. Nah, yang aku baca, sorry kalau ini salah ya, nanti aku bakal kasih tahu kalian kok kalau salah. Yang pertama tuh telencephalon. Nah, kalau telencephalon itu dia olfaktorius atau reseptor bau. Kalau diencephalon itu dia ada kaitannya sama pineal body. Jadi kalau misalkan di manusia tuh kelenjar pineal itu dia fungsinya untuk ini sensor untuk malam sama pagi gitu. Tapi secara umum tuh dia sebagai kemoreseptor sama fotoreseptor. Terus yang C mesencephalon. Jadi kalau mesencephalon tuh kalau diibaratin di otak manusia ya itu tuh sebagai cerebrum. Di sini ada yang tahu nggak fungsinya dari cerebrum itu apa? Ada yang tahu nggak? Tapi sebenarnya fungsinya banyak sih. Bisa untuk bahasa, bisa untuk berpikir, macam-macam lah pokoknya. Terus yang terakhir tuh, bukan yang terakhir, terus metencephalon. Jadi kalau metencephalon itu dia tuh di dalam metencephalon itu dia ada cerebellum. Nah, kalau cerebellum itu kan kalau di manusia dia itu fungsinya sebagai pergerakan ya, koordinasi. Nah, sebagaimana di manusia, jadi di ikan juga tuh dia fungsinya untuk mengontrol supaya dia tuh nggak tenggelam. Jadi kayak dia tuh mengontrol pergerakannya, koordinasinya. Terus yang terakhir tuh mielencephalon. Mielencephalon itu dia untuk osmoregulasi. Sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Oh iya, BTW ini yang jawab. Wah, berarti jawabannya itu ini ya. Ini, D. Oh ya, BTW ini yang jawab C. Kalian dapat sumber dari mana ya? Siapa tahu akunya salah gitu. Soalnya kan kita kalau di sini belajar bareng-bareng juga. Atau mungkin ada yang mau on mic atau uh, tulis di chat. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Atau udah aman semua? Aman ya. Kalau yang lain gimana nih? Udah aman belum? Atau mungkin secara keseluruhan ya dari nomor awal dari nomor 56 sampai 58 sekarang. Kalau nggak ada berarti aman ya. Selanjutnya itu bakal jelasin sama Joanna. Joanna. Yes, oke. Sorry guys. Oke, aku bakal jelasin. Aku share screen dulu ya guys. Sorry aku nggak bisa on cam karena aku di iPad. Gimana ya? Wait. Udah kelihatan belum? Guys, karena aku ini nggak bisa sambil lihat Zoom kan, jadi kalau aku nanya, tolong dijawab pakai mikrofon aja ya guys. Soalnya aku nggak bisa lihat chatnya. Oke, kita langsung ke nomor berapa ya berarti? 50. Oke, nomor 59. Apabila seorang penderita stroke mengalami lumpuh pada lengan kirinya, namun masih dapat merasakan sentuhan pada anggota badan tersebut, maka dapat diduga bahwa bagian jaringan saraf yang rusak adalah... Oke, ada yang tahu nggak jawabannya apa sebelumnya?
Hi guys, it's okay to turn on your microphone. Ini udah ada coretannya sih guys. Yaudah deh. Oke, jawabannya itu saraf eferen ya guys. Kenapa saraf eferen? Nah, kita jelasin dulu apa tuh saraf eferen aferen itu. Jadi ada 3 sistem saraf, ada 3 jenis sistem saraf. Yang pertama itu ada yang namanya saraf aferen. Kedua, saraf eferen. Yang ketiga, itu sebenarnya kayak bukan sarafnya sih, kayak pusatnya gitu, namanya sistem saraf pusat. Nah, jadi bagaimana kerja saraf itu? Jadi ketika saraf itu kan bakal menerima respon nih. Ini misalnya rangsangan. Rangsangan itu bakal diterima sama saraf aferen. Saraf aferen bakal bawa nih rangsang ke otak kita. Nanti di sini otak kita itu bakal mempersepsikan ini tuh rangsangan apa. Nah, setelah otak kita udah tahu ini rangsangan apa, selanjutnya kita bakal ngasih efek kayak ngasih sebuah efek gitu loh. Ntar aku jelasin contohnya kayak gimana ke saraf motorik. Mungkin kalau misalnya kalian pernah diajarin aku, kalian pernah dengar perumpamaan yang pernah aku bilang. Jadi kalau ada rangsangan, misalnya kalian itu dicubit. Nanti saraf aferen itu bakal bilang ke otak kalian, bakal nyampein ke otak kalau wah gue lagi dicubit nih gitu. Terus otak mikir kan, aduh gue lagi dicubit, gue harus ngapain? Itu namanya mempersepsikan rangsangan. Nanti otak bakal bilang ke saraf motorik, wah saraf motorik coba lo perintahin otot mulut untuk teriak A gitu. Baru nanti pas kita dicubit kan kita langsung bilang A gitu. Jadi itu kayak kaskadenya gitu loh. Jadi saraf aferen yang bawa ke otak yang mikir nih mau ngapain nih, rangsangan mau diapain. Terus saraf motorik yang nanti bilang ke otot. Biasanya saraf motorik itu ke otot. Kan motor gerakan, motorik berarti saraf yang menginisiasi sebuah gerakan. Jadi nanti saraf motorik yang bilang ke yang bakal ngelakuin actionnya gitu. Oke, terus kita balik ke soal. Apabila seorang penderita stroke mengalami lumpuh pada lengan kirinya, lumpuh berarti organ motoriknya apa tangannya kakinya itu berarti udah nggak bisa gerak ya. Berarti ini katanya lumpuh di bagian lengan kiri. Namun masih bisa merasakan sentuhan pada anggota badan tersebut. Maka diduga bagian saraf yang rusak adalah eferen ya. Soalnya pas dia lumpuh, tapi dia itu masih bisa merasakan rangsangan. Artinya dia saraf aferen ini masih bagus gitu karena dia masih tahu, oh ini gue lagi dicubit. Dia masih tahu, dia masih sampein ke otak, iya gue lagi dicubit. Tapi misalnya kalau misalnya di sini lumpuh pada lengan kirinya, misalnya kalau kita dicubit kita bakal nabok orang yang nyubit kita. Nah, di saraf eferen atau saraf motoriknya ini udah nggak bisa nyampein ke tangan buat minggir karena tangannya lumpuh gitu. Organ motoriknya udah nggak bisa lagi menerima rangsangan, tapi rangsangan itu masih nyampe ke otak gitu. Oke, nomor 59 ada yang mau ditanyain? Atau udah ngerti? On mic aja guys, soalnya aku nggak bisa lihat chat. Udah jelas, Kak. Oke, satu orang udah jelas. Kita lanjut ya guys. Oke, nomor 60. Berdasarkan perkembangan evolusioner pada struktur tubuhnya, kelompok organisme yang lebih maju dibandingkan platyhelminthes namun lebih primitif dibandingkan arthropoda adalah pertama, dia bilang evolusioner struktur tubuh. Berarti kalau di sini aku ngelihatnya itu di struktur tubuhnya. Nah, kita lihat platyhelminthes dulu. Platyhelminthes
itu kan termasuk dalam hewan yang triploblastik, artinya struktur tubuhnya ada 3, terbagi jadi 3 kan, Acelomata. Nah, Platyhelminthes itu triploblastik Acelomata. Dia pengen organisme yang lebih maju daripada Platyhelminthes. Oh, berarti kita bisa mikir, berarti yang dia mau mungkin triploblastik Celomata, ya kan? Tapi nggak berhenti sampai di situ. Kita lihat di sini, tapi dia mau yang lebih primitif dibandingkan Arthropoda. Arthropoda itu apa? Arthropoda itu triploblastik Celomata. Jadi Arthropoda itu triploblastik Celomata. Nah, apa sih? Nih, kalau misalnya kalian tahu, Chordata dan Echinodermata itu juga triploblastik Celomata dan juga Annelida. Jadi kita kayak breakdown dulu nih, mana yang triploblastik Celomata? Annelida, Chordata, dan Echinodermata. Nah, berarti kita tinggal cari Arthropoda ini triploblastik Celomata yang kayak gimana, sehingga dia bisa dibilang paling maju. Kita cari yang lebih primitif daripada dia. Nah, jadi Arthropoda itu adalah triploblastik Celomata yang deuterosom. Deuterosom tuh kayak gimana maksudnya? Deuterosom itu dari pantat duluan. Arah perkembangannya dari pantat duluan. Kalau misalnya satu lagi temennya itu namanya protostom. Protostom itu yang dari mulut duluan. Nah, kalau di sini jawabannya itu A ya, Annelida. Soalnya kenapa? Soalnya Chordata dan Echinodermata itu triploblastik Celomata yang deuterosom. Jadi kita kan mau cari yang lebih primitif dibandingkan yang deuterosom, which is yang protostom. Nah, Annelida ini adalah triploblastik Celomata protostom. Jadi jawabannya A, Annelida. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nomor 60 atau udah jelas? On mic aja guys, because aku nggak bisa lihat chatnya. Halo guys. Ada yang mau ditanyain atau udah jelas? Jelas, Kak. Oke. Lanjut ya, nomor 61. Tumbuhan paku Pseudotum sp disebut paku telanjang dan tergolong primitif karena ini langsung dijawab aja. Ini kira-kira ada yang tahu jawabannya? A, B, C, D, E. Ada yang tahu jawabannya guys? Kira-kira aja. Sedih deh, aku nggak ada yang jawab. Oke deh, lanjut. Aku jawab aja. Oke, tumbuhan paku Psilotum sp disebut paku telanjang dan tergolong primitif karena A. Sporangium membentuk strobilus. Ini salah ya guys. Tumbuhan paku yang sporangiumnya itu membentuk strobilus adalah paku kawat. Paku kawat atau bahasa itunya itu Lycopsida. Jadi bukan Psilotum sp. Nah, yang B, sorus berada di permukaan daun. Ini juga salah ya, guys. Karena tumbuhan paku yang sorusnya itu ada di permukaan daun itu paku sejati atau namanya itu Pteropsida. Oke. Yang C, memiliki batang seperti kawat. Ini juga bukan karena batang seperti kawat, dari namanya aja udah seperti kawat guys, pasti ini tuh paku kawat. Sporofil berbentuk perisai, ini juga bukan ya guys, karena yang sporofilnya berbentuk perisai itu paku ekor kuda.
Aku ekor kuda atau namanya Sphenocyda. Oke, terus yang daun berupa mikrofil, ya ini jawabannya. Daun berupa mikrofil itu merupakan salah satu ciri-ciri dari Psilotum sp atau paku telanjang, atau nama lainnya, karena ini dibilang tergolong primitif, dia juga bisa disebut sebagai paku purba. Oke. Nomor 61, ada yang mau nanya? Ditanyain dulu. 59, 60, 61 deh nggak apa-apa. Sebelum kita ganti lagi ke Nabilah. Ada yang mau ditanyain, guys? Kakak, mohon maaf. Iya ya. Kak, saya mau tanya. Iya. Untuk membedakan antara organisme yang primitif atau tidak itu bagaimana ya? Apakah organnya masih digolongkan sederhana atau tidak, atau bagaimana? Masih bingung soalnya. Makasih, Kak. Iya, ya sama-sama. Sebenarnya ada beberapa cara untuk sebuah organisme itu bisa dibilang lebih primitif atau enggak. Yang pertama, berdasarkan dia itu mana duluan yang ditemuin. Itu bisa. Itu pakai apa ya? Mungkin teori evolusi gitu. Terus yang kedua, bisa juga pakai lebih lengkap yang mana dan lebih jago yang mana gitu. Kayak lebih lengkap yang mana organnya dan misalnya organnya sama-sama. Nah, mana yang lebih bisa memaksimalkan organ dia itu gitu. Kayak mereka ini kan paku tuh sama-sama tumbuhan ya. Jadi kalau mau ngambil mana yang lebih modern, mana yang nggak modern, mungkin bisa dilihat dari struktur daunnya atau struktur batangnya gitu. Mereka nggak punya batang sih, mungkin dari struktur daunnya gitu. Sebenarnya jujur aku kurang banget nih kalau soal tumbuhan dan hewan, karena aku juga kuliahnya di FK kan. Jadi gimana ya? Siapa tadi yang nanya? Tadi yang nanya siapa ya? Aku, Kak, Mainsaroh. Maisaroh. Oke, mungkin aku harus research dulu kan. Nanti aku kasih tahu di Discord mungkin. Gimana? Iya, Kak, nggak apa-apa. Terima kasih ya, Kak. Nanti kamu, aku nggak tahu. Nanti aku chat di itu aja di Discord. Oke, Naps, gantian. Halo, jadi kita bahas nomor 62 ya. Di sini kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya apa? Aku bacain soalnya dulu kali. Dalam studi evolusi, sayap kelelawar dengan sirip paus menunjukkan adanya evolusi divergen. Berdasarkan informasi tersebut, maka kelompok hewan berikut yang termasuk memiliki nenek moyang yang sama adalah, kira-kira ada yang tahu nggak? Kayak soal evolusi divergen sama konvergen juga kayaknya udah sering udah dibahas. Ayo, ada yang mau jawab nggak? Di room chat boleh kok. Iya udah, aku bahas aja ya. Jadi yang pertama tuh kita harus ngerti apa sih itu evolusi divergen sama apa sih itu temennya, yaitu evolusi konvergen. Nah, jadi kita bahas evolusi konvergen dulu ya. Jadi evolusi konvergen tuh dari bahasa converge, artinya itu berkumpul. Karena kalau misalkan di gambarnya itu biasanya dia tuh kayak gini. Pokoknya dia tuh nanti kayak berkumpul di tengah gitu. Terus habis itu
Jadi evolusi konvergen itu ketika dua spesies yang tidak berkerabat, jadi nenek moyangnya tuh beda, tapi memiliki bentuk yang terlihat sama. Contohnya tuh kayak apa? Contohnya tuh kayak ini. Aku ambil dari Campbell. Contoh tuh sugar glider sama flying squirrel. Jadi ini tuh sebenarnya mereka memiliki nenek moyang yang berbeda. Kayak dia tuh beda jalur kekerabatannya. Tapi karena dia tuh berada di mungkin lingkungan atau apa ya istilahnya kayak kondisi yang sama, makanya tuh mereka beradaptasi menjadi bentuk yang sama kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat di bagian dalamnya lagi, mereka tuh sebenarnya beda gitu. Nah, perbedaan ini atau yang kayak terlihat mirip tapi sebenarnya beda ini namanya analogi. Ingat ya, kalau evolusi konvergen itu dia analogi. Terus kita bahas yang evolusi divergen. Nah, kebalikannya dari evolusi konvergen, kalau divergen itu dia diverse, bercabang gitu. Dia tuh berbeda. Jadi tuh dia kayak gini. Nanti bentuknya tuh kayak gini. Pokoknya ini kayak dari nenek moyang yang sama, terus habis nanti dia kayak apa ya istilahnya jadi beda gitu loh. Kayak ini contohnya tuh kayak ada manusia, ada anjing sama ada ini ada burung sama ada paus. Jadi tuh mereka kan kalau misalkan kita lihat tuh kaki atau tangan manusia sama paus itu kan beda banget ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat lagi rangka-rangkanya mereka tuh punya punya kesamaan gitu. Contohnya ini kayak tulang ini yang bagian atas ini tuh mereka mereka punya semua cuma beda ukuran. Tapi pada dasarnya mereka semua tuh sama. Jadi di sini pengertiannya itu ketika nenek moyang yang sama tetapi memiliki evolusi dan adaptasi sehingga memiliki bentuk yang terlihat berbeda. Ini aku terlihatnya kasih aku miringin supaya kalian ngerti maksudnya. Terlihat berbeda. Padahal sebenarnya sama ya, guys. Nah, evolusi divergen itu nanti dia identik sama homologi. Homologi ya ini tadi. Kayak gitu. Sampai di sini ada yang paham nggak? Kayaknya cara jelasinku agak belibet gitu. Coba di kolom chat ada yang mau jawab, Kak? Oke, mau paham ya? Oke, terus, nah kita kan tadi udah bahas itu. Sekarang kita bahas ininya. Dalam studi evolusi tadi kan kita bakal bahas soal kelelawar sama sirip paus. Nah, sebenarnya mirip kayak yang tadi, cuma di sini kelelawarnya nggak ada ya. Tapi intinya tuh dia evolusi divergen, di mana mereka tuh sebenarnya dari nenek moyang yang sama, tapi mereka tuh kelihatan berbeda gitu. Satunya itu bentuknya sirip, satunya itu bentuknya sayap. Nah, di sini pertanyaannya itu memiliki nenek moyang yang sama itu di mana gitu. Jadi kalau kita lihat, tunggu, tunggu bentar ya. Kalau kita lihat ini tuh antara kelelawar sama sirip paus itu dia tuh kelasnya sama-sama mamalia. Terus habis itu kalau subfilumnya itu dia vertebrata, kalau filumnya itu chordata. Kalian pasti udah pernah belajar itu kan yang tingkatan-tingkatan kekerabatan gitu, yang dari filum, subfilum, terus itu apa lagi ya? Aku lupa sih jujur. Oh, kingdom, divisi, kelas, ordo, genus, spesies gitu kan. Pokoknya semakin ke bawah tuh mereka bakal semakin spesifik tapi bakal semakin jauh juga kekerabatannya. Nah, di sini tuh kita nyari yang paling dekat. Kalau misalnya kita jawab chordata, chordata sebenarnya benar. Cuma kalau film itu kan dia nenek moyang yang lebih jauh lagi ya. Kita tuh di sini cari yang paling dekat. Nah, yang paling dekat itu apa? Jadi yang paling dekat tuh bagian kelas, yaitu mamalia. Mereka tuh sama-sama mamalia. Jadi jawabannya E ya. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Atau nggak jelas gitu? Paham ya? Nanti aku tampung di akhir deh. Nah, terus nomor 63. Selama organogenesis, sel-sel embrio vertebrata mengalami perubahan bentuk dan posisi yang membentuk organ. Sebab selama organogenesis terjadi interaksi dan pergerakan 3 lapisan embrionik untuk membentuk organ. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Kira-kira salah nggak apa-apa kok, kita sama-sama belajar di sini. Atau mungkin aku bahas dulu kali ya, baru dijawab.
Oke, kita simpan dulu ya. Jadi, berbicara soal organogenesis, ada baiknya kita tuh mulai dari pertumbuhan sama perkembangan hewan dulu. Jadi pertumbuhan sama perkembangan dari hewan itu dia ada 7 tahap utamanya. Yang pertama itu adalah fertilisasi. Jadi ya, kita kayaknya udah paham semua deh kalau fertilisasi itu adalah pertemuan antara sperma sama ovum. Nah, kalau udah ketemu, nanti dia bakal membentuk zigot. Nah, zigot itu dia terdiri dari satu sel doang. Tapi dia tuh bentuknya udah 2N. Soalnya sperma kan 1N, ovum itu 1N. Nah, mereka jadi 2N. Nah, terus nanti kalau udah membentuk zigot, dia tuh bakal mengalami cleavage atau pembelahan. Jadi misalnya satu sel menjadi 2 sel, terus jadi 4 sel, terus jadi 8 sel, dan sebagainya. Nah, pembelahan ini nanti tuh bakal membentuk morula. Nah, morula itu sorry di sini nggak ada gambarnya ya. Kalau morula itu dia tuh kumpulan dari beberapa sel hasil pembelahan tadi yang nanti tuh bentuknya kayak buah anggur gitu loh. Kalau buah anggur kan mereka kayak banyak bulat-bulatnya gitu kan. Nah, dia tuh mirip kayak gitu. Biasanya tuh kayak sekitar 32 sampai 64 sel gitu. Nanti dia tuh bakal berkembang lagi, dia tuh bakal mengalami pembelahan lagi sampai akhirnya dia membentuk blastula. Nah, kalau blastula itu nanti dia membentuk blastosol atau rongga. Ini nih. Oh, ini astaga. Nah, ini tadi zigot kan, zigot tuh dari satu sel, terus dia mengalami pembelahan, terus nanti sampai jadi morula gitu kan. Nah, terus dia bakal mengalami pembelahan lagi sampai ini, blastula. Jadi kalau blastula itu dia kayak ada rongganya ini yang namanya blastosol. Oke. Terus ini, kalau udah sampai blastula, nanti dia bakal membentuk gastrula. Jadi kalau gastrula itu dia membentuk 3 lapisan embrionik ini. Nanti namanya tuh gastrulation. Nah, itu kayak apa ya? Pokoknya kayak nanti ada bagian atas sama bagian bawahnya itu yang tadi dijelasin Joanna, yang ada protostom sama deuterostom itu. Nanti dia bakal mengalami granulasi. Nah, nanti bakal membentuk kayak gini. Jadi dia tuh kayak ada beberapa lapis, yang paling luar tuh ektoderm, yang dalam tuh endoderm, sama yang di tengah nggak ada di sini, itu namanya mesoderm. Kayak gitu. Nanti kalau misalkan dia udah membentuk 3 lapisan embrionik, dia tuh bakal mengalami organogenesis, yaitu pembentukan organ. Ini, kalau pas masa organogenesis, dia tuh terjadi 4 tahap. Jadi yang pertama itu adalah interaksi sel, di mana sel-sel di sini tuh bakal saling berinteraksi. Yang kemudian tuh ada proliferasi. Jadi kalau proliferasi itu dia bakal bertambah banyak gitu. Dia tuh bakal membelah terus. Terus habis itu dia juga bakal mengalami migrasi. Migrasi itu perpindahan. Jadi tuh kayak dia tuh bakal berpindah. Kayak ada chat ya. Bentar. Oh, dari project. Ya, ada migrasi, dia tuh bakal sel-selnya ini sebagian bakal berpindah gitu sesuai dengan kira-kira dia mau bentuk organ apa sih gitu. Nah, terus habis itu yang terakhir itu adalah diferensiasi. Diferensiasi itu dia bakal apa ya? Berubah selnya menjadi suatu sel tertentu. Misalnya itu kayak jadi sel otot, sel penunjang, sel penyokong, terus habis itu juga sel apalagi ya, epitel dan sebagainya kayak gitu-gitu. Nah, ini soal yang tadi, selama organogenesis, sel-sel embrio vertebrata mengalami perubahan bentuk dan posisi membentuk organ. Jadi jawabannya benar ya, karena tadi kan dia mengalami perubahan bentuk dan posisi kan. Perubahan bentuk itu ya bisa diferensiasi, terus migrasi juga ada kan. Benar. Terus habis itu yang kedua, selama organogenesis terjadi interaksi dan pergerakan 3 lapisan embrionik untuk membentuk organ. Ini juga benar ya, soalnya ini tadi, ini itu mengalami interaksi sel. Jadi tuh kayak dia saling berinteraksi, apa ya, untuk apa ya, istilahnya nanti tuh kayak dia bakal di antara selnya itu dia bakal kayak komunikasi gitu. Jadi kayak dia bakal komunikasi, oh ini tuh harusnya dibentuk seperti ini tuh harusnya dibentuk seperti itu, kayak gitu. Jadi jawabannya benar-benar. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Atau udah paham semua? Oke, paham ya. Oke, jadi jawabannya A ya. Jadi dia juga berhubungan, guys. Terus nomor 64 lagi. Nomor 64 itu kambium di luka cangkok harus dihilangkan supaya akar cangkok itu dapat tumbuh. Sebab akar bibit tanaman cangkok itu tidak tumbuh dan berkembang dari kambium.
Ini ada yang mau jawab nggak kira-kira? Jawabannya apa? Atau mungkin kalian udah pernah belajar sebelumnya? Ada nggak? Atau aku bahas dulu kali ya? Ya, jadi jawabannya itu benar-benar tapi tidak berhubungan. Kenapa? Ya udah kita bahas dulu. Nah, ini sebelumnya tuh aku pengen ingetin kalian sama yang namanya jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut tuh ada dua. Yang pertama tuh silem sama foam. Kalau di sini tuh ini, silemnya tuh yang ini, yang di dalam, yang warna hitam. Kalau foamnya itu yang di bagian luar ini. Ya, kalau silem sendiri itu dia memiliki fungsi buat bawa air sama zat hara dari akar ke daun. Jadi kayak dari bawah, terus habis itu di bawah nanti ke atas sampai ke daunnya. Nah, sedangkan foam itu nanti di daun kan dia bakal mengalami fotosintesis. Meskipun bukan cuma daun doang sih, ada tempat lain buat fotosintesis, contohnya seperti batang, tapi mostly di daun ya. Kalau foam itu dia bakal bawa hasil fotosintesisnya tadi atau kayak nutrisi-nutrisi yang udah dibikin sama sama tumbuhan ke seluruh tubuh. Jadi kayak dia bakal ngedarin nutrisi itu supaya bisa dipakai untuk bertumbuh. Nah, di sini tadi kan dijelasin ya, dia tuh bakal harus dihilangkan kambiumnya. Nah, ini benar karena apa? Soalnya kambiumnya tuh dibuang supaya tidak tumbuh kulit baru. Jadi kambium itu kan ini ya, yang di antara silem sama foamnya. Dia tuh harus dihilangin dulu supaya kan biasanya kalau misalkan tumbuhan tuh kalau misalkan di apa ya, sama sih mungkin kayak manusia gitu. Ketika misalnya kita lupa bakal disembuhin lagi gitu kan. Nah, makanya di sini kambiumnya tuh bakal dihilangin supaya kulit kulitnya atau kambiumnya tuh nggak bakal tumbuh lagi gitu. Nah, kalau misalnya selain kambium apalagi yang dibuang? Ada flum ya. Flumnya itu kenapa dibuang? Tujuannya itu supaya nutrisi nutrisi yang harusnya dibawa ke seluruh tubuh dia tuh bakal tertampung di bagian situ doang. Nah, karena nutrisinya tertampung di bagian buat cangkok doang, nanti dia tuh di situ bakal apa ya, sebagai nutrisi untuk pembentukan dari akar itu sendiri. Ya BTW, akarnya itu nanti dia bakal tumbuh dari jaringan ininya, jaringan jaringan parenkimnya. Jaringan parenkim tuh kayak sekitar sini. Ada di deket sini. Heeh. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Atau udah paham semua? Oh iya, jadi balik ke soal tadi, kambium di luka cangkok harus dihilangkan supaya akar cangkok dapat tumbuh. Ini benar ya tadi aku bilang kambiumnya dihilangin supaya nggak memunculkan kulit baru. Nah, sebabnya akar bibit tanaman itu tidak tumbuh. Akar bibit tanaman cangkok tidak tumbuh dan berkembang dari kambium. Ini benar karena tadi aku bilang akarnya itu dia tumbuhnya dari jaringan parenkim. Nah, berhubungan atau enggak? Jadi enggak ya. Karena di sini kan dia bahas tumbuhnya dari kambium atau enggak. Terus jadi kayak dibahas kambiumnya itu harus dihilangin supaya cepat tumbuh gitu. Harusnya sih kalau misalkan berhubungan tuh contohnya misalkan kayak gini, kambium di luka cangkok itu harus dihilangkan supaya akar cangkok dapat tumbuh sebab uh, apa ya? Sebab tuh kambium akan memicu pertumbuhan kulit baru kayak gitu. Nah, itu baru berhubungan. Tapi kalau untuk ini sih nggak berhubungan sih kalau dari aku. Oh iya, sampai situ aja. Uh, dari 3 nomor ini ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang nggak paham gitu? Atau yang kayak kok jawabannya ini, kenapa nggak ini kayak gitu? Udah paham semua? Ayo di room chat boleh. Ya, oke. Oh, kode kelasnya. Kode kelasnya bentar ya. Nanti bakal di-share kok. Heeh. Oke, yang lain udah paham ya. Ya udah aku serahin ke Joanna lagi deh. Oke. Bentar ya guys.
Guys, kalau kayak gini, kalian ngeliatnya enak nggak? Gue masih di mute nggak sih? Kayak gini ngeliatnya aneh nggak? Mending full screen. Shh. Gini aja deh. Oke, kita lanjut berarti nomor berapa ya? 65. Perbedaan utama antara bakteri gram positif dan gram negatif adalah ada atau tidaknya peptidoglikan pada dinding sel. Kira-kira ini benar atau salah? Ini basic knowledge, jadi seharusnya kalian tahu. Kira-kira ini benar atau salah? Boleh jawab di chat. Perbedaan utama bakteri gram positif dan negatif adalah ada atau tidaknya, ini keywordnya, ada atau tidaknya peptidoglikan. Benar atau salah guys kira-kira? Salah kenapa? Seharusnya yang benar apa? Gisellen. Seharusnya apa? Hai Gisellen. Bisakah kamu menjawab apa? Kenapa salah? Tebal tipisnya, yes, bener banget. Jadi, gram positif dan gram negatif itu bukan dibedain sama ada atau tidaknya, tapi tebal tipisnya peptidoglikan itu sendiri. Nah, kira-kira yang tebal mana? Yang tebal yang positif atau yang negatif? Yang tebal yang positif ya, guys. Nah, yang negatif itu yang tipis. Ini kalian pasti udah bisa semua karena ini gampang. Oke, sebab bakteri gram positif memiliki peptidoglikan yang diselubungi oleh lapisan liposakarida, sedangkan bakteri gram negatif hanya memiliki lipopolisakarida. Ini mah gampang banget ya guys. Ini dari pernyataan pertama aja udah jelas-jelas gram positif, gram negatif, dua-duanya ada peptidoglikannya. Di sini pernyataan kedua, gram negatif hanya memiliki lipopolisakarida. Kan nggak mungkin, karena dua-duanya itu punya peptidoglikan. Berarti yang dua ini juga salah. Ini soalnya bonus ya, kalau dapat soal kayak gini harus banget dijawab, karena ini gampang banget. Oke, jadi ini salah-salah ya guys. Salah-salah apa ya jawabannya? Salah-salah. Sumpah apa ya? Salah-salah. Pokoknya salah-salah. Oke, kita lanjut ke nomor 66. Pada saat ovulasi, sel telur manusia yang tidak dibuahi akan mengalami anafase 2. Benar atau salah? Tidak akan mengalami anafase 2. Ini juga bonus ya guys, soalnya ini sama loh pernyataan 1 sama 2. Pada saat ovulasi, sel telur yang tidak dibuahi tidak akan mengalami anafase 2. Benar ya guys? Dia tidak akan mengalami anafase 2, sebab anafase 2 pada sel telur manusia tidak akan terjadi tanpa fertilisasi. Ini mah dia cuma ngebalik pernyataan yang pertama. Jadi ini tuh benar juga. Benar jawabannya A. Berhubungan nggak ya? Kalau menurut aku sih nggak berhubungan ya, karena ini dia itu sama sebenarnya. Tapi bisa juga berhubungan. Menurut kalian lebih ke berhubungan atau enggak? Coba jawab di chat. Menurut kalian lebih ke berhubungan atau enggak berhubungan? Halo guys. Halo guys. Oke. Ini kalau menurut aku sih nggak berhubungan ya guys, B berarti. Tapi kalau misalnya
Nanti aku coba research dulu, kebanyakan kunci jawaban itu bilangnya berhubungan atau enggak. Oke, nanti aku inform lagi di Discord. Oke, ke nomor 67. Pada tumbuhan kolenkim merupakan jaringan dasar dan bagian dari jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Ini salah ya guys, karena kolenkim itu bukan bagian dari parenkim. Parenkim itu sendiri, kolenkim itu sendiri. Kolenkim itu merupakan jaringan penyokong. Sedangkan parenkim itu ya yang meristem gitu kan. Tapi ada sih yang jaringan parenkim yang mengandung klorofil itu ada, tapi namanya itu klorenkim, bukan kolenkim. Jadi namanya klorenkim. Selain kolenkim ada apa? Ada sklerenkim juga. Itu kalian nanti baca-baca aja lagi karena itu sebenarnya basic knowledge juga. Terus abis itu kita ke pernyataan kedua, sebagian jaringan parenkim yang mengandung klorofil berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Berarti ini lagi ngomongin si klorenkim di sini. Klorenkim merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk tempat berlangsungnya proses fotosintesis gitu. Oke, jadi ini benar, yang ini salah. Benar salah, salah benar tuh apa ya? Salah benar apa ya guys? Nanti kalian catat sendiri ya, salah benar itu apa. Karena aku nggak tahu. Oke, dari nomor 65, 66, 67 ada yang mau ditanyain? Tiga, dua, satu. Oke, nggak ada. Aku balikin ke Nabilah lagi. Oke, next silakan Nabilah. Halo, jadi kita lanjut nomor 68. Seseorang yang mengonsumsi obat yang dapat meningkatkan pH dalam lambung akan berdampak pada pencernaan protein. Sebab pencernaan protein yang terjadi dalam lambung dikatalisasi oleh enzim pepsin yang aktif bekerja pada kisaran asam. Kira-kira benar atau enggak nih? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Ayo, ramaikan kolom chat. Salah nggak apa-apa kok. Ada yang jawab A. Terus yang lain gimana nih? Ya udah. Jadi ya benar ya jawabannya A. Mungkin kita bahas aja yang pertama tuh ini, pencernaan protein di lambung. Jadi di lambung sendiri dia tuh ada namanya sel parietal sama sel chief. Nah, kalau sel parietal itu dia fungsinya untuk menghasilkan HCl. Ini. Tunggu mana ya? Iya. Ini. Jadi ini tuh kayak sel parietal ini. Dia tuh bakal menghasilkan HCl. Nah, kalau sel chief itu dia fungsinya itu untuk menghasilkan pepsinogen. Nah, pepsinogen ini adalah bentuk dari pepsin yang nggak aktif gitu. Nah, pepsinogen itu dia bakal aktif kalau misalnya ada HCl. Jadi kayak HCl tuh dia bakal mengkatalisis pepsinogen sehingga dia tuh bakal menghasilkan pepsin. Nah, pepsin sendiri ini kan fungsinya untuk memecah dari protein menjadi fragmen peptida gitu. Kayak gini sih secara garis besar. Terus ini sel-sel lain, jadi mukosa lambung tuh dia punya banyak sel yang fungsinya itu untuk menghasilkan atau mensekresi produk gitu. Contohnya tadi kayak sel utama itu kayak sel utama tuh sel chief, dia tuh fungsinya menghasilkan pepsinogen. Nah, kalau sel parietal itu yang tadi aku bahas, dia tuh fungsinya untuk menghasilkan HCl. Itu sih dua paling sering. Tapi ada juga nih sel mukus. Sel mukus itu dia fungsi itu untuk menghasilkan mukus basah. Nah, itu tuh fungsinya untuk melindungi mukosa dari cedera mekanis dari pepsin sama asam. Nah, selain itu, dia juga menghasilkan
gastrin yang dihasilkan oleh sel G, sel D juga bakal menghasilkan somatostatin, sama sel ECL juga itu bakal menghasilkan histamin, kayak gitu. Jadi ada banyak sel, tapi ini biasanya nggak ditanya sih, soalnya jarang juga. Yang paling sering tuh ini tadi sel parietal sama sel chief. Kita balik lagi. Ya. Jadi, seseorang yang mengkonsumsi obat yang dapat meningkatkan pH dalam lambung akan berdampak pada pencernaan protein. Bener ya, karena tadi kan pH itu digunakan untuk mengaktifkan peptinogen menjadi pepsin, ya kan? Sedangkan kalau pH-nya naik ya berarti nggak bisa dong. Sebab pencernaan protein yang terjadi dalam lambung dikatalisasi oleh enzim pepsin yang aktif bekerja pada kisaran pH asam. Ini benar juga ya. Jadi pencernaan protein di lambung itu dia terjadi karena adanya enzim pepsin. Kayak gitu. Jadi yang pernyataan pertama benar, pernyataan kedua juga benar, ada hubungan sebab akibat juga, jadi yang benar itu jawabannya A. Sampai sini ada yang mau nanya nggak jawabannya? Kira-kira. Atau udah paham semua nih? Tadi jawabannya A ya. Ada nggak atau udah paham? Anggap aja paham semua kali ya, soalnya nggak ada yang ini. Iya, oke. Terus kita lanjut ke nomor 69. Transport unsur hara saat melintasi lapisan endodermis terjadi secara apoplas. Sebab lapisan endodermis akar memiliki penebalan yang tidak dapat ditembus air sama unsur hara. Kira-kira ini benar atau salah? Ada yang mau jawab nggak? Kira-kira. Atau mungkin aku bahas dulu kali ya. Ini. Oh ya, udah ada jawabannya di sini. Ya, nanti aku bahas. Ini. Jadi, di akar akan terjadi pengangkutan gitu loh. Jadi pengangkutannya itu bisa secara ekstravaskular atau di luar pembuluh angkut. Tadi pembuluh angkut kan aku bahas tuh dia ada xilem sama ada phloem. Tapi dia tuh bisa selain xilem sama phloem, itu namanya ekstravaskular. Kalau yang di dalam pembuluh angkut itu intravaskular. Kayak gitu. Nah, ekstravaskular ini dia dibagi jadi dua. Yang pertama tuh apoplas sama simplas. Nah, kalau apoplas itu, kalau kita lihat gambar ini, dia tuh harus melewati dinding sel dulu. Jadi dia tuh kayak di di antara sel-sel gitu. Jadi dia tuh kayak nggak di dalam. Sedangkan kalau simplas itu dia tuh melewati ini. Dia tuh bakal melewati plasmodesmata. Dia juga bakal melewati sitoplasma. Jadi itu kayak simplas. Kalau aku sih biasanya ingetnya tuh kayak simple gitu. Soalnya dia kayak langsung nggak perlu belok-belok gitu. Terus habis itu apa lagi ya? Udah gitu dong. Ya terus habis itu nanti kalau simplas itu dia tuh bisa langsung masuk ke dalam jaringan vaskularnya. Tapi kalau misalkan apoplas dia tuh nggak bisa. Soalnya ada penebalan endodermis yang namanya pita kaspari. Kalian udah ngerti deh pita kaspari, soalnya sering banget dibahas. Jadi penebalan endodermis itu namanya pita kaspari. Dia tuh mencegah apoplas supaya masuk gitu. Jadi yang bisa masuk tuh cuma simplas doang. Jadi apoplas itu kayak in the end tuh dia bakal masukin lagi ke simplas gitu. Jadi dia tuh bakal masuk ke simplas, terus habis itu baru bisa masuk ke dalam pelurnya. Jadi yang pertama, transport unsur hara saat melewati lapisan endodermis secara apoplas. Jadi ini benar ya. Nah, sebab ini salah, maaf. Aduh, nggak fokus nih. Ya, jadi ini salah ya. Harusnya ini tuh secara itu bisa melewati lapisan endodermis. Soalnya ada penebalan. Jadi ini salah. Terus sebab lapisan endodermis akar mempunyai penebalan yang tidak dapat ditembus air maupun unsur hara. Ini benar ya. Tadi penebalan itu namanya pita kaspari. Oke. Jadi salah benar jawabannya D. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Maaf tadi nggak fokus banget. Ya Allah. Atau udah paham semua? Udah paham kali ya? Soalnya juga ini soal kayak agak sering gitu sih dibahas. Soalnya pernah muncul di SIMAK, di UTUL juga pernah. Oke, kita lanjut aja kali ya. Ini, nomor 70. Oke, we have to watch everything. Iya, halo Joanna. Udah selesai ya? Iya, halo. Sorry. Apa? Enggak, Kenapa? masih aku. Oh, masih kamu?
Sorry. Oke. Ya, nomor 70, pertambahan tinggi tumbuhan didominasi oleh hasil pembelahan dan pembentangan sel-sel meristem. Ini kira-kira benar atau salah? Ini kira-kira jawabannya yang benar apa ya? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang mau tulis di kolom chat. Ya udah, aku bahas dulu kali ya. Jadi, secara simpelnya pertumbuhan itu dia tuh dibagi jadi dua. Yang pertama itu adalah pertumbuhan primer sama pertumbuhan sekunder. Nah, kalau pertumbuhan primer itu dia kayak terkait sama pemanjangan dari tumbuhan itu sendiri. Kalau pertumbuhan sekunder itu dia pelebaran. Jadi misalnya tuh kayak ya kita ngerti sendiri kayak kalau misalkan kambium kayak gitu, dia tuh kayak fungsinya tuh kayak untuk apa ya? Supaya batangnya tuh jadi pelebaran gitu. Tapi kalau pemanjangan nanti dia tuh ada terjadi karena karena terjadi adanya jaringan meristem. Meristem itu ada meristem apikal. Apikal itu dia di pucuk ya. Jadi itu kayak dia memicu pertumbuhan di pucuk. Kalau aksial juga, aksial itu dia meristem juga. Terus ada meristem interkalar. Nah, meristem interkalar ini hanya ada di monokotil. Di mana interkalar ini dia bakal membentuk nodus. Kayak gitu. Oke, jadi ada apikal, ada aksial, sama ada interkalar. Jadi ini nomor 70, kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya apa? Ayo jawab. Ada yang tahu nggak? Kira-kira jawabannya apa? Ada yang jawab A, terus yang lain jawab apa? A juga. Oke, jadi benar ya jawabannya A. Jadi pertumbuhan tinggi tumbuhan itu didominasi oleh hasil pembelahan dan pembentangan sel-sel meristem. Ada sel meristem apikal, ada meristem ini primer bukan sih? Kayaknya bukan primer deh. Saya kayak ini tadi. Ini aksial. Kayaknya ini aku salah ngetik deh. Ya, sama interkalar. Jadi yang benar itu A jawabannya ya. Kalau nodus itu salah karena nodus tuh bukan jaringan meristem. Dia tuh hasil dari meristem interkalar. Meristem interkalar yang membentuk nodus gitu. Jadi yang 4 itu salah. Jadi yang benar tuh 1, 2, 3 atau jawabannya A. Oke. Iya, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Kira-kira tadi 3 nomor 70, 69, sama 68. Ada yang mau nanya nggak? Atau udah aman semua nih? 1, 2, 3. Ya udah aman kali ya. Ya udah selanjutnya aku serahin ke Joanna. Joanna. Oh, yes. Oke. Bentar. Kamu itu dulu. Kenapa? Iya, ya, tadi aku nggak bisa share screen soalnya kamu masih. Oke, kita bahas nomor 71 ya. Kalsium merupakan unsur yang memiliki peran penting bagi tubuh karena diperlukan dalam berbagai proses metabolisme, yaitu mengatur eksitabilitas saraf dan otot. Kira-kira benar atau salah nih? Ini benar ya guys. Ini mungkin ini pelajaran yang emang agak jarang dibahas waktu SMA. Jadi ini termasuk soal yang susah. Nomor 1, mengatur eksitabilitas saraf dan otot. Ini benar ya guys, soalnya ketika otot kita mau kontraksi, kita itu butuh yang namanya kalsium. Kenapa kalsium itu dibutuhkan? Kalau nggak ada kalsium, jadi otot kita itu ada yang namanya aktin dan miosin. Bentar, aku ada fotonya. Nah, ini dia. Ini ada aktin dan miosin. Jadi ada yang kalau misalnya kita mau terkontraksi otot, kita itu harus mengikat aktin dengan miosin. Nah, makanya di aktin itu ada yang namanya myosin binding site. Ada foto lagi nggak ya yang lebih jelas? Nah, ini dia.
Ini yang namanya miosin nih. Ini yang namanya miosin, ini yang namanya aktin yang bulat-bulat, yang banyak. Tapi kalau misalnya kalian lihat di sini, aktin itu dirantai pakai namanya tropomiosin. Jadi pas dia dirantai, sedangkan dia itu miosin binding site itu di sini. Jadi ketutup tuh sama si tropomiosin. Dirantai sama tropomiosin. Dan digembok sama troponin. Jadi ada dua yang ikat aktin. Yang ngerantai tropomiosin, yang ngegembok itu troponin. Oke. Nah, apa sih peran kalsium? Kalau misalnya bentuk aktin masih kayak gini, miosin ini gak bakal bisa nempel ke aktin. Lihat nih, kan binding site-nya di sini. Tapi ditutupin nih, dirantai sama si tropomiosin dan troponin. Nah, makanya dibutuhkan exponential cause ini berfungsi untuk membuka gembok ini dengan berikatan dengan troponin. Nih, dia nanti berikatan dengan gemboknya, troponin. Ca nih di sini, si Ca ketemu troponin, bareng, dia buka. Istilahnya Ca itu adalah kunci untuk gembok troponin. Dia buka troponin, otomatis kalau gemboknya kebuka, rantainya juga kebuka dong. Si tropomiosin kebuka juga, sehingga aktin itu bisa ada kebuka nih miosin binding site-nya. Ketika miosin binding site ini terbuka, ini aktin dan miosin bisa berikatan. Gitu. Ini berarti yang satu benar ya. Oke. Kalau satu benar, 3 pasti benar. Menjaga kestabilan ritme denyut jantung. Sebenarnya ini sama aja guys, sama kayak otot. Jadi sebenarnya untuk kontraksi otot itu kalsium pasti dibutuhkan. Jadi makanya kalau misalnya kita kurang kalsium itu sebenarnya bukan tulang doang yang rusak, tapi otot kita juga jadi susah untuk gerak gitu karena setiap inisiasi dari pergerakan otot, baik otot skelet maupun otot dari jantung sendiri, itu tuh butuh yang namanya kalsium. Jadi ritme denyut jantung itu benar ya. Sebenarnya denyut jantung tuh terjadi karena apa sih? Denyut jantung itu kan terjadi karena jantung itu berkontraksi gitu. Dia kayak dakduk gitu, kayak jedak-jeruk gitu. Biar darahnya itu bisa pindah kan. Karena kalau misalnya kita ngikut gaya gravitasi, sebenarnya darah kita pasti bakal ke bawah kan. Sedangkan bentuk jantung tuh kayak toples. Sehingga kita kalau mengalirin darah ke atas, kita itu butuh yang namanya tekanan buat ngisep darahnya itu biar bisa naik ke atas. Nah, itu makanya itu dibutuhkan yang namanya kontraksi otot gitu. Oke, 3 benar. Sekarang kita cek. Kalau misalnya 4 benar, berarti 2 otomatis benar. Berperan dalam proses pembekuan darah. Oke, ini benar ya guys. Kalsium itu berperan dalam proses pembekuan darah. Khususnya apa? Dia itu berperan dalam pembentukan protrombin. Kalsium ini berperan dalam pembentukan protrombin. Kalau kalian masih ingat pembekuan darah itu pertama inisiasinya melalui protrombin, terus jadi trombin. Habis dari trombin, dia itu bakal menginisiasi namanya fibrinogen. Ini sekalian aku kasih tahu aja ya. Fibrinogen. Nanti fibrinogen itu akan menghasilkan benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin untuk apa? Benang-benang fibrin untuk nutup luka atau pembekuan darah gitu. Jadi 1, 3, 4 benar, 2 otomatis benar. Oke. Jawabannya adalah semua benar. Oke. Kita lanjut. Aduh, gimana ya ini? Soalnya tidak kelihatan, guys. Dulu. Oke, mohon maaf sebelumnya nomor 72 aku belum bisa jawab sekarang karena aku jujur tidak mengerti dan tidak tahu. Jadi mungkin aku akan cari malam ini jawabannya apa. Nanti aku kasih tahu kalian ya guys. Ini aku share juga nanti bakal di Discord. Oke? Oke, kita lanjut nomor 73. 3 spesies burung
diketahui menghuni satu spesies pohon besar dan pengamatan di lapangan ini ada keywordnya menunjukkan jarang terjadi kompetisi. Nah, kenapa? Dia bilang fenomena tersebut menunjukkan bahwa ketiga spesies burung itu kenapa gitu. Oke, ini sebenarnya aku lebih ke pakai cocok logi gitu ya guys, kayak pakai logika sebenarnya bisa gitu. Kenapa sih? Jadi ada 3 burung nih, tinggal satu tempat, tapi dia tuh nggak berantem. Kenapa bisa? Yang pertama, kita cari yang nggak mungkin dulu ya. Nih nomor 2, mengalami kekurangan sumber pakan. Itu nggak mungkin banget. Karena kalau makanannya kurang, udah pasti dia berantem, ya nggak? Udah pasti dia berantem berebutan makanan. Tapi ini dia nggak berantem, adem-adem aja. Berarti dia itu nggak mengalami kekurangan sumber pakan. Oke. Terus abis itu, ini nomor 4, memiliki niche ekologis yang berbeda. Ini kan salah ya. Jelas-jelas di sini ditulis dia itu menghuni satu spesies pohon besar. Satu spesies pohon besar, artinya di pohon itu dia tinggal tiga-tiganya. Nggak mungkin dong dia di satu pohon tapi niche-nya beda. Kan nggak mungkin. Relungnya beda, nggak mungkin. Jadi nomor 4 nggak mungkin. Kita cek nomor 1, tidak dapat saling kawin. Mungkin nggak sih dia itu tidak dapat saling kawin? Kalau menurut aku mungkin ya, soalnya kalau misalnya dia bisa kawin, kemungkinan ada 3 kan? Ada 3 burung. Kemungkinan itu berarti change-nya mereka cowok-cewek itu ada mungkin 1 cewek 2 cowok, kalau enggak 2 cewek 1 cowok, ya nggak? Kalau 3 spesies burung punya kemungkinan untuk bisa kawin. Berarti minimal di antara mereka bertiga itu ada yang beda jenis kan? Ada cewek cowok. Either satunya itu cowok atau cewek, yang penting ada cewek cowok. Nah, kemungkinan misalnya ada 1 cewek, 2 cowok, kemungkinan yang jantan itu bakal memperebutkan yang betina. Tapi kalau misalnya dia itu tiga-tiganya cowok, ya udah, berarti kan tidak akan terjadi sebuah kompetisi cewek gitu. Jadi tidak dapat saling kawin. Ini menurut aku benar karena kalau misalnya dia bisa kawin, mungkin dia bakal berebutan pasangan gitu. Terus abis ini nomor 3, tidak bersarang di habitat yang sama. Ini sebenarnya jujur aku bingung ya, kenapa tidak bersarang di habitat yang sama. Aku bingung banget kenapa. Tapi karena 1 benar, 3 pasti benar. Tapi mungkin ini aku bakal cari alasannya mungkin kenapa ini bisa benar juga. Nanti aku send juga di Discord ya guys. Oke, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, belum ada. Naps, bisa lanjut. Terakhir nomor 74 ya. Ini nomor 74, proses yang terjadi pada pembuahan ganda tumbuhan berbiji tertutup meliputi yang 1 pembentukan zigot yang bersifat 2N, pembentukan endosperm yang bersifat 3N, pembuahan ovum oleh inti generatif 1, sama pembuahan inti kandung lembaga sekunder oleh inti generatif 2. Ini soal kayaknya sering banget juga keluar deh. Kayaknya sering diajarin juga kalau di kelas-kelas gitu. Kalian ada yang tahu nggak jawabannya apa? Kira-kira gitu. Ada yang jawab Kalau yang lain gimana? Juga ya.
Oke, jawaban kalian juga udah bener kok. Jadi aku mau ngulang sedikit soal pembuahan ganda. Jadi pembuahan ganda tuh terjadi di angiosperm. Oke. Nah, yang pertama tuh ketika misalnya serbuk sari menempel pada polen, dia tuh nanti di perjalanan di sini, di buluh serbuk sarinya itu dia bakal apa ya, istilahnya kayak dia bakal mengalami pembelahan sehingga menjadi inti sel generatif 1, inti sel generatif 2, sama inti sel vegetatif di sini. Nah, kalau inti sel vegetatif tuh dia fungsinya tuh kayak sebagai apa ya, pemandu jalan gitu loh. Jadi tuh kayak dia bakal ngarahin inti sel yang di belakangnya itu untuk ini loh, jadi kita lewat sini, terus kita lewat bawah gitu, terus habis itu kita masuk ke dalam kayak gitu. Nah, nanti inti sel generatif pertama sama kedua itu nanti dia bakal masing-masing membuahi kalau inti sel generatif 1 itu dia bakal membuahi ovum sehingga terjadi zigot. Nah, IG1 kan tadi dia sifatnya N, ovum juga N kan. Jadi kalau zigot tuh 2N. Nah, kalau yang inti generatif 2 nanti itu bakal bersatu atau mengalami peleburan bersama IKLS, yaitu inti kandung lembaga sekunder. Nah, dia itu bakal menghasilkan endosperma. Oh ya, BTW IKLS itu dia 2N, kalau IG2 itu dia N. Jadi endosperma itu nanti dia 3N, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oh iya, kalau angiosperma itu dia berbiji tertutup. Kalau gimnosperma itu dia berbiji terbuka. Kalau gimnosperma itu dia biasanya bukan pembuahan ganda. Seingatku tuh dia pembuahan apa ya, tunggal kalau tidak salah. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Apa udah paham semua? Jadi kalau kita balik ke soal sebelumnya, pernyataan pertama, pembentukan zigot yang bersifat 2N. Ini benar ya, tadi 2N. Pembentukan endosperma yang bersifat 3N, ini juga benar, soalnya tadi IKLS itu 2N, kalau IG2 itu 1N, jadi kayak 2 tambah 1 itu 3. Pembuahan ovum oleh inti generatif 1 udah benar, pembuahan inti kandung lembaga sekunder oleh inti generatif 2, ini juga udah benar ya. Jadi pernyataan 1, 2, 3, 4 itu benar. Apa ya kalau 1, 2, 3, 4 benar? Kalau nggak salah kali ya? Iya, kalau nggak salah deh jawabannya. Terus, ya ini udah ada jawabannya dong. Ya, jadi nomor 75, pasangan berikut yang menunjukkan hubungan antara hormon atau enzim dengan dampak fisiologisnya adalah ini pernyataan pertama, tiroksin. Tiroksin itu benar ya, jadi itu dia sifatnya untuk meningkatkan laju metabolisme. Jadi tiroksin itu salah satu dari ini apa ya, hormon yang dihasilkan oleh tiroid. Terus habis itu kalau pernyataan 2, epinefrin. Epinefrin tuh benar, dia tuh meningkatkan denyut jantung. Selain itu juga dia memicu terjadinya ini apa ya? Epinefrin tuh dia hormon ini loh, kayak fight or flight. Jadi dia tuh kayak hormon yang apa ya? Kalau misalkan kita ketakutan atau kita mengalami emosi tertentu gitu, pasti kayak epinefrin itu bakal meningkat dalam tubuh kayak gitu. Terus selanjutnya itu vasopresin. Vasopresin tuh sama kayak ADH. Kalau ADH itu dia fungsinya untuk stimulasi reabsorpsi air pada ginjal. Jadi makanya tuh kita sering dengar kalau misalnya orang ada gangguan diabetes insipidus gitu, dia kan pasti dia bakal sering ngencing kan. Nah, kenapa? Soalnya ADH-nya tuh kurang, jadi reabsorpsi airnya juga kurang. Makanya airnya tuh banyak dikeluarin sama tubuh kayak gitu. Kalau yang pernyataan keempat, insulin, dia tuh harusnya meningkatkan cadangan glikogen ya. Soalnya kalau insulin kan dia mengubah glukosa menjadi glikogen. Otomatis harusnya glikogen semakin tinggi bukan semakin rendah. Kalau penurunan cadangan itu dia fungsinya glukagon. Ya mungkin kayaknya aku cuma bahas sampai situ doang deh. Soalnya aku pengen bahas soal ini tadi, cuma belum sempat ngasih tabelnya dalam sini. Ini juga udah slide terakhir juga. Nanti mungkin aku bakal bahas lebih lanjut lagi, atau aku kirimin bahannya nanti di Discord. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Nomor 74 sama 75? Atau udah aman? Atau udah paham? Kalau paham, chat aja langsung bilang paham Kak. Atau gimana? Oh, mungkin aku nambahin nih biar gampang ingatnya. Oke. Epinefrin itu ibaratnya kalau kalian lagi dikejar anjing, guys. Kalau misalnya norepinefrin itu kalian lagi dalam kondisi santai. Atau
bilangnya rest and digest ya, Naps. Jadi rest, istirahat, and digest, mencerna makanan. Jadi biasanya kalau kita habis makan kan kita tiduran tuh enak banget, itu namanya dalam posisi rest and digest gitu. Itu yang bekerja lawannya si epinefrin. Kalau epinefrin tuh kerjanya pas kita kayak lagi dikejar anjing gitu, kita kan deg-degan terus keringetan gitu. Kalau vasopressin itu ingat aja dia itu nama lain dari ADH, anti diuretic hormone. ADH itu anti enggak diuretik pipis. Jadi anti diuretik hormon itu hormon anti pipis. Jadi pokoknya kalau ADH disekresi, pipis kita dikit, artinya kita tuh lagi menghemat cairan gitu. Makanya reabsorpsi air, karena kita lagi hemat cairan gitu. Nomor terakhir ya ini, Nams. Ini nomor terakhir. Ada yang mau nanya nggak? Atau kayaknya udah semua sih tadi. Kalau Joanna ada yang mau ini nggak? Tambah. Nggak ada sih. Mungkin ada yang mau nanya. Sebelumnya aku sama Nabila itu minta maaf banget ya guys. Mungkin kita hari ini kurang well prepared karena lagi sibuk banget guys. Tapi kita tetap mau ngajar gitu. Tapi ya udah disempet-sempetin. Jadi kalau kalian masih ada pertanyaan, aku tahu kita tuh tadi rada gaje gitu. Mungkin kalian bisa banget tanya di Discord. Nanti aku jelasin sampai kalian ngerti. Iya benar. Soalnya juga aku tuh sebenarnya tadi pagi ujian. Pokoknya ini kayak lagi minggu-minggu ujian gitu. Cuma ya kalau misalnya kalian mau nanya, bisa banget nanti tanya di Discord aja. Nanti kita jawab. Oke, kodenya udah kamu kasih belum, Naps? Oh iya, aku belum ngasih. Aku lupa. Kodenya 957 ya, guys. 957. Oke, sebelum aku tutup sebagai warga UGM, aku mau nanya. Siapa yang di sini daftar FK UGM? Gue promosi banget ya. Aku daftar tahun lalu, tapi nggak. Tahun ini. Ada nggak ya di sini yang lagi ikut kelas ini daftar di FK UGM? Harusnya ada sih, harusnya. Apalagi biologi itu biasanya. Aduh, finally ada orang. Saintek Nara. Ada lagi satu doang. Aku juga. Keren. Oke, 2 doang. Karena Banyak ucapan sih, adalah itu kan doa. banyak. 3. Ada lagi? Kita 17 ya, Naps. Ada lagi, guys? Ya tuh, mumpung ketemu kakaknya langsung tuh. Oke, 3 ya. Ini udah 3. Oke, sampai sini. Oke, semangat. Nara, Dinda, Alia. Buat utulnya, aku doain semoga cepet-cepet jadi adik tingkat aku. Amin. Tuh didoain tuh. Oke, setelah kita belajar, ada baiknya kita berdoa lagi ya, Naps, biar tidak lupa gitu apa yang tadi kita sampaikan. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, tiada kata cukup dalam berdoa selesai. Terima kasih teman-teman udah datang hari ini. Sekali lagi minta maaf, dan kalau ada pertanyaan bisa langsung tag kita berdua di Discord. Oke, udah boleh live. Jangan lupa diisi evaluasinya, kodenya 957. Terima kasih, guys. Terima kasih semuanya. Bye.